Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tabel statistik ya. Tabel Z, tabel Z ya. Kemudian ini tentang tabel T, tabel Z sama tabel T ya. Oke. Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas ya bagaimana mencari nilai Z jika diketahui adalah nilai peluangnya nih. Jadi yang diketahui itu nilai tengahnya nilai yang di sini ya, di sini. Ini digunakan misalnya kita ingin mencari nilai-nilai kritis atau nilai nilai dari Z alpha ya atau Z alpha per 2 gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Kita menetapkan alfa ya sama dengan 0,006. Maka Z alfanya sama dengan berapa? Gitu. Coba kita lihat ya ini di tabel normal nih 0,006. Kita lihat 0,003, 0,006 ya. Kalau ini 0006 ya. Ini 006 yang ini. Nah, ini kan ini 59, 60, oh 59 saya 59, 60, 62. Jadi 0,006. Ini ya, berarti Z-nya berapa? Negatif 2,51 ya. Domain 2,51. Oke ya, jadi ini tuh wilayahnya itu alpha gini ya. Ini alpha ya sama dengan berapa? 0,006 ya. Nah, di sini ada Z alpha. Z alfanya tadi berapa? Ya, Z alfanya negatif 2,51. Ya, jadi Z alfanya itu di sini ya. Nah, ini batasnya di sini. Nah, yang sedangkan yang ini itu kan 0 ya, nilai 0 gitu. 0 kan di tengah-tengah gitu kan. Nah, sedangkan yang ini itu Z alfanya itu di sini ya. Z alfa min 2,51. Tentunya min 2,51 itu kan sebelah kirinya 0 ini ya. Nah, bagaimana jika ya alfanya itu 0,007? Z alfanya berapa gitu ya? Oke, kita lihat ya yang di tengah ini. Angka-angka yang dengan 0,07 ada enggak? Adanya ini 0,0069 sama 0,0071. Sedangkan 0,007 berapa nilainya? Ya, enggak ada ya di sini ya. Nah, maka kita menggunakan yang namanya interpolasi linear ya, interpolasi linear. Nah, karena ini diketahui ini ya, jika min 2,45 itu 0,0071. Ya, jika negatif 2,46 itu 0,0069. Jika berapa gitu kan? Nah, nilainya 0,007 ya. Lalu dalam tabel normal ini ya, kita bisa lihat ya, alpha ya 0,007 ini ya. 0,007 gitu. Nah, nilai di sini Z alfanya berapa gitu ya. Nilai Z alfanya berapa. Oke, untuk menyederhanakan masalah ya kita tulis apa-apa yang diketahui ya, yaitu nih X1 ya itu adalah min 2, apa ya, min 2,45 ya, min 2,45 ya. Kemudian yang dicari ada X-nya gitu kan, X. Dan ada yang namanya X2 ya. X2 hmm,
Oke, untuk mudahnya kita tulis saja di Microsoft Word ya. Jadi kalau X1 ya negatif 2,45 maka nilainya 0,0071. Nah, ini nilainya itu dari sini negatif 2,45 maka nilainya 0,0071 ya. Jika negatif 2,46 maka nilainya 0,0069. Jadi kita harus pastikan dulu ya 0,007 ini benar ya di antara 0,0071 dan 0,0069. Nah, ini juga negatif 2,45 ya dan negatif 2,45 ini ada suatu nilai yang akan kita cari. Nah, X1, X2, Y1, Z, Y2 semuanya diketahui. Nah, terus tugas kita adalah mencari nilai X. Bagaimana caranya ya? Saya terangkan lagi. Caranya adalah dengan interpolasi linear gitu kan. Nah, interpolasi linear itu kayak apa secara visual gitu kan. Oke, kalau kita bisa lihat ya di diagram Cartesius ini ini ya X itu antara X2 sama X1 ya, dan Y juga sama antara Y1 dan Y2 ya. Yang diketahui kan tadi Y1, Y, Y2, X1, X2 dan X-nya ini yang tidak diketahui ya. Ini X-nya tidak diketahui. Nah, kita akan mencari nilai X ya. Kalau secara visual seperti ini ya, kita tahu ya menghitung kemiringannya ini ya. Kemiringannya ini apa? Positif ya. Jadi untuk melihat ukuran dari kemiringan ini kita bisa menghitung dengan apa? Dengan ini. Ini Y2 ya, kurangi Y1 ya. Itu dibagi X2 kurang dari X1. Bisa lihat ya bahwa kemiringan garis itu apa? Z2 kurangi Y1 ini sisi horizontal dibagi sisi vertikal. Oh maaf, sisi vertikal ya dibagi sisi horizontal Z2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini adalah ukuran dari kemiringan yang ini ya. Ini ukuran kemiringan yang ini. Kemudian kita bisa lihat ya yang biru ini ya. Biru ini sama yang merah ini kan kemiringannya sama. Karena kan biru juga ini garis biru ini berhimpit ya dengan yang merah. Jadi ukuran apa namanya? Ukuran kemiringannya itu sama. Cuman untuk yang biru ini untuk melihat ukurannya itu adalah Y dikurangi Y1 dibagi ya Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 ya. Atau juga boleh juga Y1 kurangi Z. Yang ini X1 kurangi X. Konsisten aja ya, karena ini Z kurangi Y1 karena Z di sini kan pasangannya X ya. Sehingga kita tahu ya bahwa ini ya Z2 min Z1 dibagi X2 min X1 kemiringan yang garis merah tadi. Dan itu kemiringannya itu kan sama dengan kemiringan yang ini Y kurangi Y1 dibagi X min X1 untuk kemiringan yang garis biru. Oke, karena ini nilai X-nya yang hanya nilai X ini aja yang tidak diketahui, maka untuk mencari nilai X ini adalah X ya, min X1 ini pindah ruas ke sini ya, itu sama dengan Z min Z1 kalikan X2 min X1 ini kan tadi dari penyebut ini ya, ketika di sisi sini maka menjadi pembilang X2 min X1 dibagi Z2 min Z1. Kemudian nilai X adalah Z min Z1 kalikan X2 min X1 dibagi Z2 min Z1 ditambah X1. Jadi kita akan mencari nilai X ini ya, sedangkan yang belum yang lainnya X1, X2, Y1, Y, Y2 ini kan diketahui. Jika X ini kita cari maka ya kita pindah-pindah ruas ini kan didapatkan, kemudian kita masukkan semua nilai Y1, X2, X1 ya,
kita masukkan, dapatkan nilai X-nya ini adalah negatif 2,455. Kita harus pastikan ya bahwa nilai negatif 2,455 harus terletak antara ini ya, antara negatif 2,45 dan negatif 2,46. Bagaimana nilai Z ini ya 0,007 di antara nilai 0,0071 dan 0,0069. Jadi Z alpha di sini kita bisa menulis ya negatif 2,455. Kita bisa lihat ya ketika kita di Microsoft Excel ya, di Microsoft Excel kita bisa mencocokkan apakah hasil perhitungan kita itu benar apa tidak itu kan. Kita bisa ketik ini sama dengan norm as distribution nya tadi negatif 2,455. Terus, nah, nilainya adalah 0,007. Kenapa kita harus rumit-rumit pakai tadi ya interpolasi linear, langsung pakai Excel aja ya. Tapi tujuannya adalah memahami konsep ya tentang interpolasi linear dan juga kita belajar maksud dari tabel normal standar. Karena ini tabel normal standar ini bentuknya seperti ini ya, dan cara bacanya ya itu luasan yang diarsir biru ini luasan tengah ini ya. Demikianlah penerapan dari interpolasi linear ya, ini fokuskan khusus tabel Z, tabel distribusi normal standar. Nanti untuk tabel-tabel yang lain bisa kita sambung di video yang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.